Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar garis dan sudut. Nah, apa saja sih garis dan sudut itu yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah jenis garis terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis. Nah, kenapa disebut garis? Karena dia ada dua panah. Ada panah ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi kedua panah ini bisa diperpanjang ke kiri dan bisa diperpanjang ke kanan. Itu namanya garis. Nah, kemudian untuk yang kedua ada namanya sinar garis. Kenapa disebut sinar garis? Karena dia hanya memiliki satu panah dan dia hanya bisa diperpanjang ke satu arah. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan segmen garis. Nah, segmen garis itu adalah garis yang tidak bisa diperpanjang. Dia tidak ada panahnya. Kemudian yang akan kita pelajari adalah kedudukan titik pada garis. Nah, apa saja sih kedudukan titik pada garis? Di sini ada garis. Misalnya ini adalah garis M. Ya, misalnya ini ada garis M, kemudian terdapat titik A. Nah, titik A ini berada pada garis M. Jadi dia ada pada eh, salah satu posisi di garis M, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada di sini ada garis, kemudian kita namai dia garis M, dan ada satu titik, yaitu titik A. Nah, maka titik A ini ada di luar garis M, karena dia sama sekali tidak menyentuh garis M. Nah, sekarang kita akan mempelajari kedudukan dua garis. Di sini ada garis ya. Ada garis. Kenapa garis? Karena ada panahnya dua ya, berarti dia garis. Kemudian, ada garis lagi di tengah, warna merah. Misal ya, misal garis yang merah ini adalah garis M, kemudian garis yang hitam adalah garis N. Maka garis M dan garis N itu berhimpit ya, karena dia berada pada satu posisi yang sama. Kemudian untuk yang kedua ada garis. Nah, kita namai dia garis M. Kemudian ada garis lagi ya, jaraknya sama ya. Garis M dengan garis yang satunya. Ini garis N. Maka garis M dan garis N ini disebut garis yang sejajar karena dia jaraknya selalu sama konsisten di semua titik pada garis tersebut. Gitu ya. Untuk yang ketiga, ini ada garis yang tegak, kemudian ada garis yang ke samping horizontal. Nah, ini garis M dan garis N, kemudian dia membentuk sudut 90 derajat. Maka garis M dan garis N disebut saling tegak lurus. Kenapa saling tegak lurus? Karena membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk yang keempat, ini ada satu garis M, kemudian ada garis ya, garis N. Nah, ini disebut garis yang berpotongan ya, karena garis M dan garis N bertemu di satu titik. Maka garis M dan N disebut saling berpotongan. Nah, ini adalah cara untuk menentukan garis itu sejajar atau tidak sejajar. Jika garis itu sejajar, maka dia berhimpit ketika penggarisnya digeserkan. Nah, kalau digeserkan ternyata tidak berhimpit dengan penggarisnya, maka garis itu tidak sejajar. Seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar perbandingan pada garis. Nah, Ibu punya dua segmen garis. Kemudian, segmen garis itu dihubungkan satu sama lain. Nah,
Dan ada juga garis yang sejajar dari garis tersebut. Jadi, tanda panah ini menunjukkan bahwa kedua garis ini merupakan dua garis yang sejajar. Kemudian kita beri nama titik-titiknya ya. Misalnya ini P, ini Q, R, S, T. Oke. Jika garis berpotongan membentuk gambar di samping, jadi garis ini ya, garis PR dan PT itu dihubungkan dengan garis TR dan SQ yang saling sejajar. Maka berlaku perbandingan PQ berbanding QR sama dengan PS berbanding ST. Jadi PQ dengan QR itu akan sama dengan PS berbanding ST. Ini adalah perbandingan yang senilai, ya. Dimana kalau perbandingan senilai itu ujung kali ujung atau PQ kali ST ya akan sama dengan tengah kali tengah atau QR kali PS ya. Seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Contoh soal perbandingan garis. Di sini, Ibu punya dua garis lagi yang berpotongan di satu titik, kemudian dihubungkan oleh garis, dan sejajar dengan garis yang di tengah. Nah, kita namai lagi ini, disamain aja PQR ST. Kemudian PQ panjangnya 5, QR panjangnya 2, PS panjangnya 15, dan ST belum diketahui. Maka kita cari ST itu berapa. Ya, titik-titik ini berapa. Jawabannya, nah, kita gunakan perbandingan senilai, di mana PQ berbanding QR sama dengan PS berbanding ST. Ya, PQ-nya adalah 5, QR-nya adalah 2, PS-nya 15, ST-nya titik-titik. Ingat rumus perbandingan senilai ya. Nah, ujung kali ujung, 5 kali titik-titik sama dengan tengah kali tengah, 2 kali 15, ya. Maka 5 kali titik-titik sama dengan 2 kali 15 adalah 30. Kemudian, nah kita mau cari titik-titik, berarti 5-nya nggak boleh ada di sini. Kemana tuh 5-nya ya? 5-nya pindahkan ke kanan, tapi jadi inverse. Ini kalau asalnya kali, dipindah ke kanan harus jadi bagi atau per ya. Jadi titik-titik itu sama dengan 30/5. Berapa 30/5 itu sama dengan 6. Jadi titik-titik itu ternyata adalah 6. Maka ya, titik-titik atau ST, panjang ST adalah 6. Nah, segitu dulu ya untuk kali ini. Nah, ini tugasnya silahkan dikerjakan.